Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsul Bahri di channel kita yang kita cintai ini. Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian yang berbahagia, hari ini kita kembali di channel sekolahnya orang tua. Kita niatkan ini channel dakwah untuk orang tua yang menginginkan insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, dengan berbagai macam konten-konten yang akan kita sharingkan nanti insya Allah di konten Samsul Bahri sekolahnya orang tua. Bapak dan Ibu, suatu saat ada seorang ibu yang baru saja keluar dari sekolahnya. Ya, boleh katakan dia seorang ustazah. Anaknya yang masih usia TK bersama dia keluar dari sekolah, dan kemudian si anak ini menunjuk ke arah toko, ke arah es krim yang ada di toko itu tepatnya. Dan dia berkata, "Ma, aku mau es krim, Ma." Setelah itu anak ini kemudian menarik-narik tangan ibunya. Ditarik-tariklah tangan ibunya, sampai kemudian si ibu ini tak bergeming dan tak melepaskan anak ini, kemudian pergi untuk menggapai apa yang dia mau. Dan pastikan Bapak Ibu sudah tahu selanjutnya apa. Selanjutnya adalah anak ini kemudian berguling-guling di jalan menangis sejadi-jadinya, dan kemudian menghebohkan orang-orang yang hebat atau orang-orang yang ada juga di situ, orang tua wali murid yang juga masih menunggu di situ. Bapak Ibu sekalian, ini anak yang kemudian mengalami masalah tantrum, masalah di mana dia tak mampu mengendalikan emosinya, dia tak mampu mengerem rasa inginnya, dan akhirnya dia harus meledakkan keinginannya itu agar tercapai dengan kemudian menangis sejadi-jadinya tanpa bisa mengontrol dirinya. Anak ini berguling sana berguling sini dengan memakai seragam. Ibunya pun hanya melihat saja. Sesekali dia berkata, sudah selesai, kita akan pulang. Sudah selesai, kita akan pulang. Begitu terus dan diulang-ulang, dan akhirnya anak ini kemudian masih melanjutkan nangisnya. Terus. Dan akhirnya ayah dan bunda sekalian, si anak ini 20-30 menit kemudian barulah selesai dengan masalahnya. Dia pun kemudian terisak-isak gitu, dan akhirnya ibunya datang dan memeluknya. "Sudah nak, kalau sudah selesai kita pulang." Dan akhirnya anak ini pun menuruti keinginan ibunya, dan kemudian dia pulang bersama ibunya di rumah. Ayah bunda sekalian yang berbahagia, ini adalah kemudian salah satu contoh bagaimana kemudian kita menangani anak tantrum. Contoh yang kemudian strategi atau tips yang kemudian dilakukan oleh ibu ini atau ustazah ini adalah membiarkan anak ini kemudian menyelesaikan masalahnya. Kalau dia menangis sejadi-jadinya, kita biarkan sejadi-jadinya dia menangis sampai kemudian diselesai. Yang penting catatannya di sini adalah tidak mengganggu yang namanya halayak umum, atau tidak mengganggu yang namanya tidak memberikan dampak besar terhadap dirinya, umpamanya keselamatan, atau kemudian dia terganggu secara mental atau secara ini, kita biarkan saja. Begitu. Mengapa kita membiarkannya begitu? Yang pertama adalah biar si anak ini tahu bahwa dengan apa yang dia lakukan ketika dia minta itu, ketika tidak terkabul oleh orang tuanya, maka itulah yang kemudian akan menjadi pelajaran kepada dia, bahwa ternyata kalau aku menangis,
aku pun tidak dituruti. Aku berguling-guling pun tidak dituruti. Jadi sekuat apapun aku menangis, ternyata ibu nggak menurutiku. Nah, ini yang harus ayah bunda pahami, bahwa nggak apa-apa ya, konsekuensi ini menjadi sesuatu yang sangat kita apa namanya, sangat membuat kita miris. Memangnya kok tega ya orang tua, kok begitu ya. Nanti mungkin ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Tapi kita sebagai orang tua akan melakukan itu karena kita paham tujuannya. Ya, tujuannya itu membiarkan anak kemudian paham terhadap apa yang kita lakukan. Bahwa dengan menangis dia tidak menyelesaikan masalahnya atau tidak terpenuhi masalahnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ya, kalau ada anak-anak kita tantrum dan kita bisa melakukan strategi ini, lakukan. Ya. Strategi pembiaran atau strategi menyelesaikan masalahnya sendiri sampai dia tenang. Kemudian kita support dia dengan pelukan, gitu ya. Setelah kita support dia dengan pelukan, baru kemudian kita ajak dia mungkin pulang. Nanti di rumah, setelah kemudian sampai di rumah, kita tenangkan, dia mandi, kita kasih makan karena mungkin haus, minum es dan segala macam. Barulah kemudian kita komunikasi. Kita tanya, kenapa adik menangis? Kenapa kakak menangis? Menangis itu tidak menyelesaikan masalah, tidak membuat ayah dan bunda itu semua menuruti keinginanmu, menuruti keinginanmu semuanya, tidak gitu. Sehingga kalau dia terus menerus memakai senjata ini, maka ya nggak apa-apa, kita harus komitmen terus, ya, dengan syarat, dengan beberapa tadi itu, tidak membahayakan dirinya sendiri, tidak membahayakan hal layak ramai, dia tidak melukai dirinya sendiri. Kalau hanya menangis, berguling-guling dan segala macam, baru kemudian kita biarkan. Tapi kalau kemudian dia melukai dirinya sendiri, berarti kita harus melakukan hal yang kemudian membantu dia agar kemudian dia tidak memberikan accident kepada dirinya. Biasanya ada anak-anak yang mampu melukai dirinya sendiri dengan tantrumnya. Nah, ini adalah tips Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa diterapkan di rumah, ya, bisa diterapkan di lingkungan rumah kita, anak-anak kita yang masih kecil gitu ya, khusus anak-anak yang masih TK, SD, kelas bawah, itu masih agak-agak tantrum ya. Tumbuhkan mental mereka dengan tantrum ini, tumbuhkan cara berpikir mereka dengan tantrum yang mereka punya, dengan tips-tips yang kemudian hadir dari orang tua, sehingga kemudian anak kita tumbuh semakin bagus mentalnya, semakin bagus cara berpikirnya, dan dia akan menjadi anak-anak yang kemudian memiliki karakter kuat. Terima kasih banyak, itu saja saya sharingkan pada pagi hari ini ya. Tetap kemudian ayah dan bunda bisa sharing video ini, insya Allah banyak manfaatnya untuk anak-anak kita, banyak manfaatnya untuk ibu-ibu yang lain. Tolong di sharing ya, kemudian di komen, dan jangan lupa mengajak orang juga untuk subscribe channel ini, channel dakwah parenting, kepada kita semua, channel sekolahnya orang tua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.